Nama saya Farida Kurniasih, SPD. Saya adalah guru di Min 5 Semarang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK IAIN Salatiga. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak masih terlihat ceria semua ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Bu Guru cek dulu kehadirannya. Apakah hari ini anak-anak hadir semua atau ada yang izin ya? Coba Mbak Yulfa, hadir apa tidak ya? Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah. Mbak Nisa, ada atau tidak ya? Hadir, Bu. Ada Hadir, yang tidak Bu, berangkat ya. hari ini? Oh iya, Mbak Nisa. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah, Berangkat, Bu. berarti kalian semua sehat semua ya anak-anak hari ini. Iya, Bu Guru. Sekarang kita Ya, sebelum Bu. mulai belajar, kita cek kesiapan diri kita dulu ya. Nah, sekarang kita cek dulu kelengkapan belajar kita hari ini. Sudah ada buku paket tema 5 anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, seperti yang Bu Guru share ya, ada alat tulis, spidol, kertas A3, kemudian LKPD yang sudah Bu Guru share, kemudian ada lem, gunting, dan beberapa gambar hewan yang kita perlukan untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Siapa anak-anak yang mau memimpin berdoa hari ini? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Indah, pimpin teman-temannya berdoa dulu ya. Iya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa bersama ya. Sika berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah berdoa anak-anakku semua, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, bangsa, dan negara, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasa. Nah, coba dilihat di layar, masih ingat lagu Garuda Pancasila? Ingat, Bu. Ingat ya, di layar sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, hebat semua anak-anakku hari ini. Nah, kalian ada yang masih ingat tidak materi minggu lalu? Apa ya materi kita minggu lalu? Pertemuan yang lalu, masih ada yang ingat? Ada yang ingat materi yang kemarin? Globalisasi, Bu. Iya, yang materi kemarin kelas 5, ada yang ingat? Membuat apa? Pantun. Oh iya. Iya, kemarin kita telah membuat pantun. Ada yang masih ingat cara membuat pantun? Nah, seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Itu contoh salah satu pantun yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang hari ini kita sudah masuk ke dalam tema baru, yaitu tema 5. Tema 5 adalah tema tentang ekosistem. Hari ini kita akan belajar
tentang materi ekosistem. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah menentukan pokok pikiran pada paragraf. Kemudian membuat kalimatannya berdasarkan teks bacaan non-fiksi, mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan yang terakhir adalah membuat bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kalian lihat tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 1, 2, 3, 4 bisa dilihat di layar ya anak-anak. Nah, sekarang kalian perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang nanti Bu Guru akan penilaiannya adalah dengan memberi penugasan, kalian mengerjakan LKPD dan juga ada evaluasi. Amatilah gambar berikut ini. Coba kalian amati gambar berikut. Ada 2 gambar di situ. Ada gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang gambar sebelah kiri ada apa saja ya anak-anak? Saya Bu. Apa Bu? Apa Nak Siti? Ada komponen tak hidup. Contohnya air, ada matahari. Betul. Iya. Terus apa lagi? Ada air, ada matahari. Ada tanah. Ya. Oh iya, ada tanah, betul. Kalau yang sebelah kanan, ada gambar apa saja ya? Gajah 2. Ada gajah 2, betul. Ada apa lagi? Ada monyet. Ada burung. monyet. Mirip siapa ya Ada itu? burung. Monyetnya mirip siapa ya anak-anak? Muridnya cewek Ada Pak apa Bu. lagi? Ada tupai. Ada tupai. Capung Bu, capung. Ada capung, oh iya ada banyak sekali ya. Ada hewan dan juga ada tumbuhan. Nah sekarang coba anak-anak jelaskan hasil pengamatan kalian terhadap 2 gambar tersebut. Adakah perbedaan antara 2 gambar tersebut? Ada Bu. Apa perbedaannya? Ini tempat hewan. Oh iya, terus? Yang ini nggak ada hewannya ya, Bu? Iya, yang satu ada hewannya, yang satu enggak. Apa Mbak Siti? Untuk gambar 1 itu tidak ada interaksi Bu. Oh iya, yang gambar 1 tidak ada Gambar yang interaksi. 2 sebelah Kemudian? kanan itu ada Iya. interaksi. Oh iya, interaksi antara apa ya Mbak Siti? Interaksi antara biotik dan abiotik. Iya, betul sekali. Kalau yang satu gambarnya tidak terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik, sedangkan yang sebelahnya terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Ya, sebelum kita lanjutkan, agar kalian semua semangat, hari ini kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih Bu. Nah, tepuk semangat. Ya. Oke anak-anakku, iya ada yang uwek-uwek. Nah, itu biar kalian semangat semua. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Tentunya di lingkungan sekitar kalian ada makhluk hidup dan ada juga makhluk tak hidup. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apa saja yang tergolong makhluk hidup? Ada enggak di sekitar kalian sekarang? Semut ada semut. Ada semut, ada apa lagi? Ada tumbuhan. Tumbuhan. Mbak Puji, ada apa Mbak Puji? Ada tumbuhan, ada kucing. Ada tumbuhan, oh ada kucing. Ya. Terus apa lagi? Pohon mangga. Iya, ada pohon mangga. Ada makhluk yang tak hidup? Ada Bu. Ada Bu. Apa contohnya? Tanah Bu. Iya, ada tanah, betul.
betul. Meja, Ada kursi. iya, ada meja, kursi di sekitar kalian. Nah, tentunya di sekitar kalian ada makhluk hidup dan juga ada makhluk tak hidup. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain. Interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya itulah yang dinamakan ekosistem. Ya, ekosistem itu tersusun dari yang terkecil dulu apa? Anak-anak masih ingat? Individu, Bu. Iya, individu, Mbak Ulan. Terus kemudian apa lagi setelah individu? Kira Ada apa lagi? semut yang paling kecil. Masih bisa aja yang terkecil itu individu. Oh Kemudian iya, kemudian individu bergabung menjadi Populasi. Populasi. kumpulan populasi namanya Komunitas. Komunitas. Iya, betul sekali. Nah, tentunya semua makhluk hidup itu memerlukan makanan ya. Anak-anak memerlukan makanan apa tidak? Sangat perlu, Bu. Ya, biar kita hidup. Hewan pun atau tumbuhan pun juga memerlukan makanan. Hewan juga butuh makan untuk hidup. Nah, sekarang kalian simak video berikut ini. Coba diamati. Ada hewan apa itu, anak-anak? Puruyuk. Ayam. Ayam. Ya. Ayam ada 4 jenis makanan. Kira-kira yang dimakan ayam yang apa ya? Es krim? Kayak Oh, rembu. salah. Apa? Apel. Salah. Kira-kira apa daging, anak-anak? Tidak. Bijian, Bu. Oh no, ternyata apa makanannya ayam? Bijian. Iya, biji-bijian, betul. Kemudian hewan yang kedua, hewan apa itu anak-anak? Badak, Bu. Badak. Badak. Makanannya apa ya badak? Apakah pisang? Hamburger, Bu. Oh, burger. Badaknya makan burger, coba. Coba Oh, yang iya. burger. Burger? Oh, salah. Oh, salah ternyata. Kalau ikan? Ya, mau, Bu. Salah ternyata. Terakhir, makanannya apa badak? Rumput. Rumput. Ya, sekarang ada hewan yang ketiga. Apa ini namanya? Wah, takut. Singa. Singa kira-kira makanannya apa ya? Don, Donat. ada don. Apa donat ya? Donat, Makananku, Bu. Enggak doyan singanya. Ada tulang, kira-kira mau nggak makan tulang? Bukan ya. Oh, bukan juga. Ternyata singa makanannya apa? daging. Iya, makanannya daging. Pintar anak-anak. Nah, sekarang dari video yang kalian simak tadi, coba Bu Guru tanya, apa saja yang kamu amati dari video tadi? Ada apa saja? Singa makan daging, Bu. Singa makan daging, betul Mas Jaya. Ada apa lagi? Ayam. Ayam makan apa ya? Ayamnya kenapa? Ya, makan biji-bijian. Makanya biji-bijian. Apakah ada perbedaan jenis makanan dari hewan yang satu dengan yang lainnya? Oh, ada. Kenapa jenis makanan hewan tersebut berbeda, anak-anak? Ada yang tahu? Karena Kenapa kebutuhannya berbeda, Bu. Oh iya, karena kebutuhannya berbeda. Ada lagi? Jadi khususnya beda, Bu. Apanya, Mbak Yulfa? Giginya ada yang Oh, berbeda-beda. giginya. Iya, ternyata ciri-ciri hewan itu berbeda-beda ciri khasnya. Jadi makanannya juga berbeda-beda. Nah, sekarang kalian siapkan alat-alat yang kemarin Bu Guru minta ya. Sudah siap gunting? Ada yang membawa gunting? Bentar, Bu. Coba diperlihatkan, ada yang membawa gunting? Ada, Bu. Bawa, Bu. Oh, ada, oke. Yang lem? Sudah ada yang bawa lem?
Oh, sudah bawa. Iya, nah peralatan tersebut kalian siapkan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Seperti yang Bu Guru share semalam, sudah Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok herbivora, ada kelompok karnivora, ada juga kelompok omnivora. Nah, di situ sudah ada anggota kelompoknya ya, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Coba dibaca teks non-fiksi halaman 3 ya anak-anak. Ya, Bu. Sudah? Iya, Bu. Oke. Dibaca dulu tentang ekosistem. Nah, tentunya kalian masih ingat ya, kemarin materinya yang tentang cara mencari ide pokok paragraf atau pokok pikiran. Ada yang masih ingat? Ini kita mengingat kembali materi-materi yang lama. Caranya Lupa, gimana? Bu. Aduh, lupa ya. Membaca, Bu. Ada yang masih ingat? Iya, dibaca dulu. Dibaca apanya? Catatan Teks ya. paragrafnya. Iya, teksnya dibaca terlebih dahulu, kemudian dicatat hal-hal yang penting dari isi teks tersebut. Kemudian ditandai pokok pikiran di awal atau di akhir atau juga di awal akhir paragraf ya anak-anak. Kemudian Bu Guru tanya lagi, masih ada yang ingat cara membuat kalimat tanya? Saat kita menggali informasi, kita menggunakan kalimat tanya. Ada yang masih ingat prinsip membuat kalimat tanya itu apa saja, anak-anak? Ingat, Bu, Apa coba? dengan menggunakan prinsip 5W1H. Iya, betul Mbak Ulan. 5W1H itu apa ya biar teman-temannya tahu? Yang pertama, what. Kedua, Iya, who. Ketiga, when. iya. Keempat, why. Dan yang terakhir, where. Kemudian Oh untuk iya. satu hanya, how. Benar nggak, Bu? Oh iya, betul sekali Mbak Ulan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, sekarang beserta kelompok kalian siapkan LKPD 1 dan LKPD 2 yang telah Bu Guru share. Silahkan bergabung dengan kelompok kalian tadi yang sudah kemudian dikerjakan lembar kerja peserta didik 1 dan lembar kerja peserta didik 2. Yang LKPD 1 adalah mencari pokok pikiran pada teks bacaan. Kemudian yang LKPD 2 adalah membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Coba dikerjakan terlebih dahulu. Ada kesulitan anak-anak? Belum, Bu. Sudah selesai? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Oh iya, kalau sudah selesai nanti kita bahas ya anak-anak. Sekarang simak dahulu video berikut ini. Halo. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus. Nah, setelah kalian amati video tadi, sekarang coba Bu Guru tanya apa isi video tadi? Hewan omnivora. Ada yang bisa menyebutkan? Hewan. Apa Mbak Retno? Penggolongan hewan, Bu. Golongan Iya, hewan, Bu. penggolongan hewan. Penggolongan Ada hewan, berapa Bu. penggolongan hewannya, Nana?
Ada 3, Tiga, Bu. Coba apa saja ya 3 itu? Herbivora, Ada herbivora, Karnivora dan omnivora. ya, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Video tadi untuk menambah informasi kalian ya. Sekarang coba kalian lihat di buku siswa di halaman 5 tentang jenis makanan hewan. Silahkan kalian baca bersama terlebih dahulu. Setelah itu dipersiapkan alat dan bahan yang tadi Bu Guru minta. Ada gambar hewan, ada lem, ada juga gunting. Nah, sekarang kalau sudah kalian lihat LKPD 3-nya, kemudian selesaikan permasalahan yang ada pada LKPD 3 bersama kelompok kalian. Dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. ya Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oh, alhamdulillah kalau tidak. Nah, sekarang kalau sudah selesai semua, waktunya presentasi. Ini nanti presentasinya perwakilan dari beberapa kelompok ya. Nah, yang pertama kali silahkan untuk LKPD 1 dan 2 dipersiapkan. Kelompok omnivora. Silahkan siapa yang mau mewakili presentasi? Bu. Oh iya, silakan Mbak Puji dari kelompok omnivora. Yang kelompok lain silakan dengarkan ya. Ya, Bu Guru. Untuk LKPD 1 dulu ya Bu. Ya, Untuk paragraf 1, makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Paragraf 2, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. ya bagus. Paragraf 3, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Paragraf 4, individu adalah makhluk hidup tunggal. Ya, itu LKPD 1 ya Mbak Ya. Puji. Sekarang dilanjutkan LKPD 2-nya. Ya, Hasilnya. Bu. Membuat pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Itu pertanyaan 1, Bu. Ya, Dan pertanyaan 2. Apa manfaat cahaya matahari bagi tumbuhan? Kemudian pertanyaan 3. Apa saja komponen penyusunan ekosistem? oh Sudah, iya. Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Puji. Untuk kelompok lain tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Puji, apakah sudah sesuai yang paragraf 1 pokok pikirannya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Kemudian yang paragraf 2, coba dicek pekerjaan teman-teman yang lain, yang kelompok lain. Sudahkah sesuai? Sudah. Oh iya, ke Sudah, Bu. paragraf 3. Yang paragraf 3 apakah sudah sesuai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang pertanyaannya. Apakah yang pertanyaan 1, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Apakah ada jawabannya di teks bacaan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, apakah manfaat cahaya matahari bagi tumbuhan? Ada di teks bacaan jawabannya? Ada. Ya, dan yang terakhir, apa saja komponen penyusun ekosistem? Ada sesuai dengan bacaan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok omnivora? Tidak. Tidak. Oh iya, terima kasih kelompok omnivora. Sekarang beri aplaus untuk kelompok omnivora dan kita semua. Ya, sekarang kita lanjutkan. Sekarang perwakilan dari kelompok lain. Coba kelompok herbivora. Hasilnya dipaparkan ke teman-temannya.
dari kelompok herbivora ya, Bu. Iya, siapa perwakilannya? Retno, Bu. Oh iya, Mbak Retno, silahkan. Yang LKPD 3 ya, Bu. Iya. Ada gambar kambing. Ini, Bu. Terlihat ya, Oh Bu? iya, coba diperlihatkan ke teman-temannya. Karena Ini, gambarnya Bu. mungkin berbeda-beda ya, anak-anak. Ya. Iya. Ada gambar kambing, jenis atau nama atau jenis makanannya rumput, tumbuhan. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya yaitu herbivora. Yang kedua, ada gambar tikus. Nama atau jenis makanannya padi, buah, yaitu tumbuhan, dan daging atau hewan lain. Golongan hewan berdasarkan makanannya yaitu omnivora. Kemudian yang ketiga, kucing. Jenis makanannya tikus, ikan asin, atau hewan. Termasuk golongan hewan karnivora. Kemudian yang terakhir kelinci. Makanannya yaitu rumput, wortel atau tumbuhan yang lain termasuk golongan herbivora, Bu. Oh iya, kesimpulannya Mbak Retno. Kesimpulannya, jenis makan hewan berbeda-beda. Ada yang makanannya berupa tumbuhan, hewan lain, ada pula yang makan tumbuhan dan hewan lain. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Oh iya, terima kasih. Beri aplaus kepada Mbak Retno. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak, Bu. Oh iya, penggolongan hewan itu kesimpulannya tadi dari Mbak Retno ya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi berapa anak-anak? 3. Iya, apa saja tadi? Herbivora, Karnivora, dan omnivora. Nah, jenis makanan hewan berbeda-beda. Ada yang makan berupa tumbuhan, hewan lain, dan ada pula yang makan tumbuhan dan hewan lain. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok herbivora. Adakah kelompok lain yang mau bertanya? Apakah sudah sesuai jawaban kelompok herbivora? Sudah, Bu. Oh iya, terima kasih untuk kelompok herbivora. Kita beri jempol 2 untuk kelompok herbivora. Ya, beri aplaus untuk kita semua ya anak-anak. Nah, sekarang setelah selesai berarti yang tadi dipresentasikan antara lain adalah yang pertama apa anak-anak? Yang pertama tadi Penggolongan. iya, penggolongan jenis hewan. Apalagi tadi yang dipresentasikan Mbak Puji? Membuat pertanyaan. Iya, sesuai membuat bahan. pertanyaan. Kemudian apalagi? Apalagi tadi? Membuat pertanyaan, kemudian menggolongkan jenis hewan. Satu lagi adalah menentukan pokok pikiran. Iya. Nah, nanti evaluasinya sudah Bu Guru kirimkan melalui Google Form. Nanti minta orang tua untuk membukakan ya. Anak-anak tinggal mengerjakan. Hasilnya Bu Guru tunggu sampai jam 3 sore ini ya anak-anak. Jangan lupa Ya, Bu Guru. dikerjakan. Ya, dari semua pembelajaran tadi, apakah ada materi yang belum dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Apa saja materi yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Penggolongan hewan, Bu. Iya, penggolongan hewan. Terus? Berdasarkan Menentukan ide makanannya. pokok. Iya, menentukan ide pokok. Apalagi? Terus membuat pertanyaan sesuai bacaan, Bu. Oh iya. Kira-kira perasaan anak-anak semua dalam pembelajaran hari ini senang, sedih, apa bosan anak-anak?
Senang, Senang, Bu. Senang anak-anak semua? Iya, alhamdulillah kalau pembelajaran hari ini menyenangkan. Apa yang membuat kalian senang anak-anak? Tahu banyak jenis hewan tadi, Bu. Ada Oh, iya. videonya, Bu, ada gambarnya, Bu. Oh, Bagus. ada video, ada gambarnya. Jadi anak-anak lebih paham apa ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oh iya, ya sudah. Nah, sekarang berarti dari tadi pertama sampai terakhir pembelajaran kita telah mempelajari hal-hal satu, yaitu menentukan pokok pikiran dalam suatu paragraf. Yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan isi teks. Yang ketiga, kita bisa mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya dan membuat Mana yang bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak, itulah tadi materi yang telah kita bahas pada hari ini. Anak-anakku semua senantiasa harus selalu bersyukur. Dengan cara apa? Menjaga lingkungan bisa, kemudian menjaga ekosistem di sekitar kita. Nah, untuk besok materi selanjutnya yang untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Nah, kira-kira sampai di sini dulu ya anak-anak. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Berdoa menutup pelajaran kita. Siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Endah dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, yuk kita berdoa yuk. Sika berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, patuhi 5M. 5M itu apa saja anak-anak? Ya, 1. Pakai masker. Memakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan dengan Mencuci sabun. tangan. cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, Menjaga Jaga jarak. jaga jarak. Yang keempat, Menghindari kerumunan. menghindari kerumunan. Terakhir, Mengurangi mobilitas. iya, mengurangi mobilitas. Tetap di rumah dulu ya anak-anak. Jaga kesehatan kalian semua. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.